Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Ahsul rahimakumullah. Abu Nawas punya keledai yang sangat penurut dan selalu ia ajak kemanapun ia pergi. Ia mendapat tugas untuk membawa keledai tersebut pergi ke Baghdad. Banyak orang yang suka, bahkan mau membeli keledai tersebut dengan harga yang mahal. Akan tetapi, Abu Nawas selalu menolak. Suatu ketika, Abu Nawas melewati desa dengan keledainya. Ada dua orang yang diduga sebagai pencuri yang mengincar keledainya. Saat azan berkumandang, Abu Nawas berhenti di masjid untuk melaksanakan sholat. Dan ia mencari sebuah pohon untuk mengikatkan keledainya. Saat itu, ia tidak sadar ada dua orang yang tengah mengikutinya. Saat Abu Nawas masuk ke masjid, dua pencuri tersebut mendekati keledai tersebut. Salah satu pencuri membawa pergi keledai tersebut, sedangkan pencuri lainnya berpura-pura jadi keledai. Ia mengikatkan tali keledai tadi ke lehernya supaya Abu Nawas percaya keledainya berubah menjadi manusia. Usai sholat, Abu Nawas kaget saat melihat keledainya berubah jadi manusia. Abu Nawas bertanya dengan heran, "Apakah engkau keledaiku?" Pencuri tersebut menjawab, "Ya, aku adalah keledaimu. Selama ini aku dikutuk jadi seekor keledai, tapi berkat kebaikanmu, aku kembali jadi manusia." Abu Nawas tidak ingin langsung percaya karena banyak kejanggalan. Ia pun tidak mau kalah. Untuk membuat si pencuri kapok, ia minta diantarkan ke rumah Tuan Hakim. Kemudian Abu Nawas naik ke atas punggung pencuri tersebut dan menyuruhnya berjalan merangkak layaknya seekor keledai. Pencuri itu menyesal sudah menyamar sebagai keledai. Harusnya kabur saja dengan temannya. Ia sekarang terikat seperti keledai. Banyak orang di jalan yang bertanya kepada Abu Nawas, di mana keledainya, saat Abu Nawas menunggangi keledai yang menjadi manusia itu. Abu Nawas menjawab bahwa itu keledainya yang berubah jadi manusia karena kebaikan hatinya. Waktu untuk sampai ke rumah Tuan Hakim yang cukup lama membuat pencuri yang menyamar sebagai keledai pun menjadi kelelahan. Kaki dan tangannya memerah seperti melepuh. Akhirnya Abu Nawas sampai di rumah Tuan Hakim. Melihat hal tersebut, Tuan Hakim terkejut dan sampai memarahi Abu Nawas karena menunggangi manusia. Abu Nawas pun mendekati Tuan Hakim lalu menceritakan semuanya. Tuan Hakim yang tahu bahwa Abu Nawas ingin memberinya pelajaran, mengajak Abu Nawas masuk ke dalam. Abu Nawas mengikat si pencuri pada salah satu pohon layaknya keledai. Ternyata teman si pencuri mengikutinya dan akan menyelamatkan temannya yang pura-pura menjadi keledai tersebut. Abu Nawas masuk ke rumah Tuan Hakim dan berpura-pura diskusi sambil mengintai si pencuri yang terikat. Temannya muncul dan berusaha melepaskan tali yang mengikat pada leher pencuri itu. Ia kesulitan membawa temannya karena kaki temannya luka parah. Tuan Hakim dan Abu Nawas pun memergoki mereka dan bertanya siapa mereka. Mereka pun menjawab, "Maafkan kami Tuan Hakim, kami adalah pencuri. Niatnya kami ingin mengelabui Abu Nawas, tapi kami yang kena batunya. Kembalikan keledai Abu Nawas atau kalian akan aku masukkan penjara," ancam Tuan Hakim. "Baik Tuan Hakim," jawab mereka berdua. Salah seorang pencuri pulang untuk mengambil keledai Abu Nawas dan mengembalikannya. Setelah dikembalikan, Tuan Hakim memberikan nasihat kepada dua pencuri itu. "Sebenarnya aku akan menghukum kalian, tapi melihat luka temanmu, aku tidak sampai hati. Aku mau mengampuni kesalahan kalian dengan syarat kalian tidak akan mengulangi perbuatan ini," kata Tuan Hakim. Pada akhirnya, Abu Nawas mendapatkan kembali keledainya dan kedua pencuri itu menyadari kesalahannya serta berjanji tidak akan mencuri lagi. Wallahu a'lam bishawab. Sobat Ahsul rahimakumullah. Pada
sedang duduk santai di teras rumahnya. Di hadapannya ada secangkir teh hangat, sepotong roti, dan semilir angin sejuk yang membuatnya hampir terlelap. Hari itu benar-benar waktu yang sempurna untuk bersantai. Namun ketenangan itu mendadak pecah ketika terdengar suara teriakan panik dari kejauhan. "Celaka Tuan Abu, celaka!" Abu Nawas yang terkejut hampir saja tersedak tehnya. Ia menoleh dan melihat tetangganya datang dengan terkopoh-kopoh. Wajahnya pucat, penuh kecemasan. "Tenanglah wahai kawan, tenang dulu. Coba kau tarik nafas dulu. Memangnya apa yang terjadi?" tanya Abu Nawas dengan tenang. Tetangganya mengusap keringat di dahinya dan berkata dengan suara gemetar, "Keledaiku Tuan, keledaiku telah menanduk keledai Tuan." Abu Nawas pun seketika mengernyitkan dahinya. "Lalu bagaimana dengan keadaan keledaiku?" tanya Abu Nawas, mulai penasaran. Dengan wajah penuh rasa bersalah, tetangganya pun menjawab, "Itu Tuan, keledaimu mati mengenaskan." Sejenak Abu Nawas terdiam. Ia mencoba mencerna kabar buruk itu. Lalu dengan nada tegas ia pun berkata, "Kalau begitu, seseorang harus bertanggung jawab. Kamu harus mengganti rugi atas perbuatan keledaimu itu." Mendengar itu, wajah tetangganya pun langsung bertambah pucat. "Waduh, maafkan aku Tuan, aku tadi salah bicara," katanya tergagap. Maksudku, sebenarnya keledaimu yang menanduk keledai milikku Tuan Abu, dan sekarang keledaiku mati mengenaskan." Abu Nawas pun menghela nafas panjang, lalu dengan santai berkata, "Kalau begitu itu juga kesalahanmu." Mendengar ucapan Abu Nawas, tetangganya pun melongo. "Apa? Kenapa aku yang selalu bersalah?" protes tetangganya. Abu Nawas pun tersenyum tipis. "Ya karena kamu tidak mengajari keledaimu bagaimana cara berkelahi." Tetangganya pun hanya bisa menepuk dahinya. Sementara Abu Nawas kembali menyeruput teh hangatnya dengan santai. Tetangganya tentu merasa tidak puas dengan jawaban Abu Nawas. "Tunggu dulu Tuan Abu, ini tidak adil. Keledaimu lah yang menyerang duluan. Seharusnya kamulah yang mengganti rugi." Abu Nawas pun mengangkat satu alisnya. "Oh, kalau begitu, kenapa keledaimu tidak menghindar?" Tetangganya pun menjadi semakin kesal. Ya jelas karena dia tidak menyangka akan ditanduk Tuan Abu. Abu Nawas pun mengangguk pelan kemudian berkata, "Nah, itu berarti keledaimu kurang waspada. Seharusnya kamu melatihnya agar siap dalam situasi bahaya." Tetangganya pun semakin bingung. "Apa hubungannya itu dengan aku Tuan Abu?" Abu Nawas pun menepuk bahu tetangganya dengan lembut, kemudian berkata, "Begini kawan, jika seseorang membiarkan anaknya tumbuh tanpa bekal ilmu dan keterampilan, lalu anak itu membuat masalah, siapa yang disalahkan?" Tetangganya pun terdiam dan berpikir sejenak. Ya pasti orang tuanya akan disalahkan Tuan, karena tidak mendidiknya dengan baik. Abu Nawas pun tersenyum. "Nah, begitu pula dengan keledaimu. Jika ia tidak siap menghadapi serangan, itu bukan salah keledaiku, tapi salah pemiliknya yang tidak mengajarinya bagaimana cara bertahan." Tetangganya pun menghela nafas dalam-dalam. "Astagfirullah, aku datang ke sini untuk menuntut keadilan. Kenapa malah aku yang dimarahi?" Abu Nawas pun terkekeh. "Aku tidak marah kawan. Aku hanya menjelaskan kenyataan. Dan lagi pula, keledainya sudah pergi ke alam lain. Kamu hanya punya dua pilihan, menerima takdir atau melatih keledai baru agar tidak mudah ditanduk di masa depan." Tetangganya pun akhirnya pasrah. Baiklah, sudah. Aku menyerah. Keledaiku memang kurang latihan." Abu Nawas pun tersenyum puas. "Bagus, nah sekarang kamu mau teh?" Tetangganya pun langsung melirik cangkir yang ada di meja seraya berkata, "Baiklah Tuan Abu, setidaknya biar aku bisa menenangkan diri dengan minum teh."
Keduanya pun duduk bersama, minum teh, dan pagi itu pun kembali menjadi damai meskipun satu keledai telah gugur dalam pertempuran. Sahabat Azul rahimakumullah. Suatu hari, Khalifah Harun al-Rashid ingin menguji kecerdikan Abu Nawas. Ia memanggil Abu Nawas untuk ke istananya. Abu Nawas, saya ingin kamu membawa saya ke kebun anggur yang paling indah di Baghdad dalam waktu 3 hari. Jika kamu gagal, kamu akan dihukum. Abu Nawas bingung karena musim dingin telah tiba dan semua kebun anggur pasti sudah kering dan tidak ada buahnya. Bagaimana mungkin ada kebun anggur yang indah di musim ini? Namun, dengan cepat ia menciptakan sebuah ide. 3 hari kemudian, Abu Nawas kembali ke istana dengan membawa sebuah cermin kecil di tangannya. Khalifah Harun al-Rashid bertanya, "Abu Nawas, di mana kebun anggur yang kamu janjikan?" "Tuanku, hamba mohon Anda untuk melihat ke dalam cermin ini," jawab Abu Nawas. Khalifah Harun al-Rashid melihat wajahnya sendiri di dalam cermin itu. "Ini apa, Abu Nawas?" tanyanya dengan marah. "Tuan yang mulia, kebun anggur yang paling indah adalah kebun yang ada di dalam hati seorang pemimpin yang adil. Bila hati Tuan penuh dengan kebaikan, maka kebun anggur di dalamnya pasti akan indah dan sangat subur," jawab Abu Nawas. Khalifah Harun al-Rashid tertawa mendengar jawaban Abu Nawas. Ia memuji kecerdikan Abu Nawas dan membebaskannya dari hukuman. Bahkan, ia memberikan Abu Nawas banyak hadiah. Sahabat Azul rahimakumullah. Sebuah kisah yang terdapat dalam kitab Nadlatul Julas fi Nawadir Abu Nawas yang menceritakan tentang sang wali sufi Abu Nawas yang penuh jenaka. Abu Nawas sang wali sufi dan teman-temannya sedang duduk-duduk santai di sebuah gubuk tua yang sudah reot. Saat Abu Nawas sang wali sufi dan teman-temannya sedang asyik mengobrol, angin berhembus begitu kencang hingga membuat gubuk bergoyang. Bahkan saking kencangnya angin berhembus hingga mengeluarkan suara gesekan antara kayu yang terdengar sangat keras. "Itu suara apa ya?" tanya Abu Nawas sambil menatap ke arah atap. "Duduk santai, Kang. Itu suara zikir gubuk," jawab salah satu teman Abu Nawas yang juga seorang wali. Ketika angin kembali datang, suara itu terdengar lagi. Semakin kencang angin itu, semakin keras pula suara yang dikeluarkan oleh gesekan kayu gubuk. Abu Nawas semakin khawatir dengan suara itu. Dia pun melompat dari gubuk reot yang ia duduki dan lari menjauhinya. "Loh, Kang Abu Nawas, mau kemana?" tanya teman walinya. "Maaf ya teman, saya mau pergi dulu," ucap Abu Nawas. "Saya khawatir kalau atap gubuk itu semakin khusyuk berzikir lalu sujud dan saya masih di gubuk itu, bisa-bisa saya jadi ikut sujud," kata Abu Nawas sambil berlalu pergi. Kisah Abu Nawas dan jamaah yang takut kepada istri. Dalam suatu kesempatan, Abu Nawas sedang mengikuti sholat jamaah. Imam sholat memberikan ceramah setelah sholat dilaksanakan. Di akhir khutbah, imam jamaah melontarkan pertanyaan kepada jamaah. "Wahai hadirin rahimakumullah, barang siapa di antara panjenengan semua ini ada yang takut kepada istri, hendaklah dia berdiri," kata sang imam. Seluruh jamaah pun berdiri termasuk imam masjid, kecuali Abu Nawas yang tetap duduk dengan tenang. Imam dan para jamaah pun menatap ke arah Abu Nawas. Mereka menduga jika Abu Nawas tidak berdiri karena memang tak takut istri.
Kang Abu Nawas, panjenengan hebat sekali di antara jamaah. Hanya Kang Abu Nawas yang tak takut kepada istri, kata sang imam. Benar, apa rahasianya, Kang? Wah, bapak-bapak jangan salah sangka. Abu Nawas berkilah. Saya tidak berdiri bukan karena tak takut istri. Lalu kenapa, Kang? Tanya jamaah penasaran. Lah, ini saya tak berdiri karena memang kaki saya sedang sakit. Tempo hari, istri saya memukuli saya hingga kaki saya sakit sekali, ujar Abu Nawas. Karena itulah saya tidak berdiri, ucap Abu Nawas sambil menangis hendak ikut berdiri. Kisah ini disebutkan dalam kitab Nadlatul Julas fi Nawadir Abi Nawas. Sobat Ahzul rahimakumullah, siapa yang tidak kenal dengan sosok penyair ternama dari kalangan bangsa Arab ini? Dia adalah Abu Nawas. Kecerdikan Abu Nawas sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari, bahkan kerap dilakukan oleh semua masyarakat. Salah satunya, cerita Abu Nawas yang menjual kipas ajaib yang awet hingga 100 tahun lamanya dan tidak akan rusak. Walau terkesan mustahil, akan tetapi, alasan Abu Nawas tentang keawetan kipas tersebut masuk akal jika menggunakannya dengan benar. Dikisahkan, suatu ketika Abu Nawas sedang asyik berjalan-jalan di pasar. Ia pun melihat pemuda sedang berjualan baju di pinggiran jalan. "Baju bagus dan istimewa, silahkan dibeli," teriak pemuda tersebut. Di sebelah dagangan si pemuda juga tertulis kalimat, "Dijamin tidak luntur." Karena tertarik, Abu Nawas pun segera mendekatinya. "Silakan tuan, tuan mau beli baju?" tanya si penjual. "Aku mau lihat-lihat dulu. Kalau ada yang cocok, baru aku beli," jawab Abu Nawas. "Silakan tuan, silakan dipilih," balas si pemuda penjual tersebut. Setelah Abu Nawas menemukan baju yang cocok, ia berkata, "Ini bajunya bagus, warnanya juga bagus. Tapi, apa benar dijamin tidak luntur?" "Jangan khawatir tuan, pokoknya sesuai dengan tulisan itu," kata si penjual. "Baiklah, berapa harganya?" tanya Abu Nawas. "Harganya 100 dirham tuan," jawab si penjual. "Mahal sekali, umumnya harga baju hanya 10 dirham," kata Abu Nawas menawar. "Tidak boleh tuan, sudah harga pas," ucap si penjual. Sejenak Abu Nawas berpikir, bajunya sih bagus, warnanya juga bagus, apalagi tertulis dijamin tidak luntur. Mungkin karena itulah harganya agak mahal, ujar Abu Nawas dalam hatinya. "Baiklah, aku beli baju ini seharga 100 dirham," ucap Abu Nawas. "Terima kasih tuan, semoga tuan puas belanja di tempat saya," ucap si penjual. Singkat cerita, Abu Nawas pun pulang membawa baju barunya. Namun di perjalanan, baju barunya terjatuh dan kotor. Sesampainya di rumah, Abu Nawas langsung mencuci baju baru tersebut dengan direndam dengan air. Seketika itu, warna baju yang tadinya bagus mendadak memudar dan luntur. "Aku telah tertipu. Katanya dijamin tidak luntur," gerutu Abu Nawas merasa kesal karena ditipu. Saking geramnya, Abu Nawas langsung menemui penjual baju yang baru dibelinya tersebut di pasar. "Hai pemuda, ternyata kamu penipu," hardik Abu Nawas. "Memangnya saya menipu apa tuan?" kata pemuda itu berpura-pura tak tahu. "Kamu bilang dijamin tidak luntur, tapi baru direndam ternyata sudah luntur," tutur Abu Nawas. "Saya tidak bilang dijamin tidak luntur, Anda sendiri yang mengatakan begitu," kata pemuda itu. "Tapi
Tapi saya mengatakan itu karena saya membaca tulisan yang ada di samping baju-baju jualanmu itu. Protes Abu Nawas. Oh, kalau itu berarti Anda yang salah baca, Tuan. Anda membaca dari kiri ke kanan. Kalau kita kan orang Arab, bacanya dari kanan ke kiri. Luntur tidak dijamin, kata si pemuda menjelaskan. Abu Nawas tak menyangkal perkataan pemuda itu. Ia kembali ke rumah dengan perasaan yang dongkol. Akan kubalas kau nanti, gerutu Abu Nawas. Di rumah, Abu Nawas mencari cara agar bisa membalas perbuatan pemuda tersebut. Esok paginya, Abu Nawas pergi ke pasar dan berjualan kipas di samping tempat berjualan si pemuda. Kipas, kipas, silahkan dipilih kipas bagus dan awet sampai 100 tahun. Teriak Abu Nawas. Berhubung saat itu cuaca lagi panas, pemuda itu mendekati Abu Nawas. Berapa harga kipasnya, Tuan? Tanya si pemuda penjual pakaian. Oh, murah sekali, hanya 100 dirham, jawab Abu Nawas. Apa? 100 dirham Anda bilang murah? Di mana-mana harga kipas cuma 1 dirham, Tuan, balas si pemuda. Ini kan bukan kipas biasa, pemuda. Kipas ini tidak akan rusak sampai 100 tahun, kata Abu Nawas. Kalau sampai bertahan selama 100 tahun, tidak salahnya harganya mahal, pikir pemuda tersebut. Baiklah, Tuan, saya beli 1, kata pemuda itu. Pemuda itu pun kembali ke rumah untuk menggunakan kipas yang telah dibelinya itu. Namun ternyata belum lama dipakai, kipas tersebut sudah rusak. Dasar, aku telah ditipu, ujar si pemuda penjual pakaian. Si pemuda itu kembali ke pasar guna menemui Abu Nawas dan berkata, "Hai Tuan, Anda penipu. Katanya kipas ini kuat sampai 100 tahun. Ini dipakai beberapa menit sudah rusak." "Kamu pasti salah pakainya," kata Abu Nawas. "Salah bagaimana, Tuan?" balas si pemuda. "Cara kipas dipakai biar awet bukan kipas yang digerak-gerakkan, tapi kepala kamu yang digerakkan ke kanan kiri. Pasti kipas akan awet sampai 100 tahun, ucap Abu Nawas menjelaskan. Mendengar ucapan Abu Nawas, si pemuda hanya terdiam. Ia menyadari ini adalah pembalasan atas perbuatannya tempo hari pada Abu Nawas. Demikian kisah cerdik Abu Nawas guna sadarkan seorang pemuda yang telah menipunya. Semoga kisah ini bermanfaat. Sobat Azul rahimakumullah, Abu Nawas adalah seorang tokoh sufi yang dikenal oleh masyarakat luas sebagai seseorang yang lucu dan jenaka. Sosok ulama sufi bernama Abu Nawas ini hidup di era Khalifah Harun al-Rashid. Namun di balik kisah Abu Nawas yang membuat orang membacanya tertawa terpingkal-pingkal, terkadang ada nilai hikmah dan filosofinya. Berikut ini ada sebuah kisah lucu antara Abu Nawas dengan sang baginda raja yang ceritanya berkaitan dengan kentut. Dikisahkan, seorang Abu Nawas yang mengerjai sang raja dan meminta hadiah. Kisah ini berawal dari keluhan Abu Nawas yang merasa cukup pusing setelah mendapatkan tugas yang begitu banyak dari baginda raja. Abu Nawas mengeluh dan merasa cukup pusing dalam rangka memikirkan tugas memenjarakan sebuah angin. Ketika ditanya oleh raja, apa keinginan dari Abu Nawas? Ia hanya bilang mau minta ganti rugi kepada baginda raja. Sang raja kaget dan menyangka ini adalah pemerasan. Tapi Abu Nawas menyangkal bahwa ini bukan pemerasan. Raja pun akhirnya menanyakan apa kira-kira yang diinginkan oleh Abu Nawas. Dan tokoh sufi ini mengatakan kepada sang raja bahwa ia harus memberikan hadiah berupa uang, walau sekedar untuk dapat dibelanjakan dalam 1 bulan.
Kalau tidak, tantang Baginda Raja. Kalau tidak, hamba akan menceritakan kepada khalayak ramai bahwa Baginda telah dengan sengaja mencium kentut hamba, ujar Abu Nawas. Baginda Raja kaget dan jengkel, tapi kemudian tertawa terbahak-bahak karena merasa terjebak dengan kecerdikan Abu Nawas. Baiklah, permintaanmu aku kabulkan, kata Baginda Raja. Sebelumnya, kisah diawali dengan suatu hari Abu Nawas dibuat kaget bukan main ketika seorang utusan Baginda Raja datang ke rumahnya. Ia harus menghadap Baginda secepatnya. Entah permainan apa lagi yang harus dihadapinya kali ini. Setelah tiba di istana, Baginda Raja menyambut Abu Nawas dengan sebuah senyuman. Akhir-akhir ini, aku sering mendapat gangguan perut. Kata tabib pribadiku, aku kena serangan angin, ucap Baginda Raja memulai pembicaraan. Ampun tuanku, apa yang bisa hamba lakukan hingga hamba dipanggil? Tanya Abu Nawas. Aku hanya ingin engkau menangkap angin dan memenjarakannya, jawab Baginda Raja. Abu Nawas pun hanya terdiam. Tak ada sepatah kata pun keluar dari mulutnya. Ia tidak memikirkan bagaimana cara menangkap angin nanti, tetapi ia bingung bagaimana cara membuktikan bahwa yang ditangkap itu memang benar-benar angin. Karena angin tidak bisa dilihat, tidak ada benda yang lebih aneh dari angin. Tidak seperti halnya air, walaupun tidak berwarna, tetapi masih bisa dilihat. Sedangkan angin tidak. Baginda hanya memberi Abu Nawas waktu tidak lebih dari 3 hari. Abu Nawas pulang membawa pekerjaan rumah dari Baginda Raja. Namun Abu Nawas tidak terlalu sedih, karena berpikir sudah merupakan bagian dari hidupnya, bahkan sudah merupakan suatu kebutuhan. Ia yakin bahwa dengan berpikir akan menemukan jalan keluar dari kesulitan yang ia hadapi. Tetapi sudah 2 hari ini, Abu Nawas belum juga mendapat akal untuk menangkap angin, apalagi untuk memenjarakannya. Sedangkan besok adalah hari terakhir yang telah ditetapkan oleh Baginda Raja. Abu Nawas hampir putus asa. Abu Nawas benar-benar tidak bisa tidur walau hanya sekejap. Mungkin sudah takdir. Kali ini Abu Nawas harus jalani hukuman karena gagal melaksanakan perintah Baginda Raja. Ia pun berjalan gontai menuju istana. Di tengah-tengah kepasrahannya kepada takdir, ia teringat sesuatu, yaitu Aladin dan lampu wasiatnya. Bukankah jin itu tidak terlihat? Abu Nawas bertanya pada diri sendiri. Ia berjingkrak girang dan segera berlari pulang. Sesampainya di rumah, ia secepat mungkin menyiapkan segala sesuatunya, kemudian menuju istana. Di pintu gerbang istana, Abu Nawas langsung dipersilahkan masuk oleh para pengawal karena Baginda Raja sedang menunggu kehadirannya. Dengan tidak sabar, Baginda langsung bertanya kepada Abu Nawas, "Sudahkah engkau berhasil memenjarakan angin, wahai Abu Nawas?" Tanya Baginda Raja. "Sudah, Paduka Yang Mulia," jawab Abu Nawas dengan muka berseri-seri sambil mengeluarkan botol yang sudah disumbat. Kemudian Abu Nawas menyerahkan botol itu kepada Baginda Raja, dan Baginda pun menimbang-nimbang botol tersebut. "Mana angin itu, wahai Abu Nawas?" tanya Baginda. "Di dalam, Tuanku Yang Mulia," jawab Abu Nawas penuh rasa hormat. "Aku tak melihat apa-apa," kata Baginda Raja lagi. "Ampun tuanku, memang angin tidak bisa dilihat. Tetapi bila Paduka ingin tahu angin, tutup botol itu harus dibuka terlebih dahulu," kata Abu Nawas menjelaskan. Setelah tutup botol dibuka, Baginda mencium bau yang sangat busuk. Bau kentut yang begitu menyengat hidung. "Bau apa ini, Abu Nawas?" tanya Baginda marah. "Ampun Tuanku Yang Mulia, tadi hamba buang angin dan hamba masukkan ke dalam botol itu. Hamba takut angin yang hamba buang itu keluar, maka hamba memenjarakannya dengan cara menyumbat botol itu," kata Abu Nawas ketakutan. Mendengar
Mendengar penjelasan Abu Nawas, Baginda Raja pun tidak jadi marah karena penjelasannya memang masuk akal. Sobat Ahsul rahimakumullah. Di suatu pagi yang cerah, suasana pengadilan kota Baghdad mendadak ramai ketika seorang wanita bergegas masuk ke ruangan sambil menyeret suaminya. Wajahnya merah padam menahan amarah. "Tuan Hakim, saya ingin menuntut keadilan," serunya dengan lantang. Di hadapan Abu Nawas yang saat itu menjabat sebagai hakim, wanita itu pun menunjuk suaminya dengan penuh amarah. "Suami saya telah berbuat aniaya. Dia menggigit telinga saya, Tuan." Para hadirin yang memenuhi ruangan sidang langsung terkejut mendengarnya. Mereka saling berbisik, membayangkan bagaimana mungkin seorang suami tega menggigit telinga istrinya sendiri. Namun, sang suami tentu tak tinggal diam. Dengan wajah polos, ia pun menggeleng keras. "Tidak, Tuan Hakim, dia menggigit telinganya sendiri," bantahnya tanpa ragu. Seisi ruangan pun langsung riuh. Beberapa orang bahkan tertawa tertahan. Sang istri pun mendelik marah. "Mana mungkin? Mana ada orang yang bisa menggigit telinganya sendiri?" Abu Nawas yang sejak tadi menyimak memukul meja untuk menenangkan suasana. "Saya harap kalian semua tenang. Kalau terus bertengkar seperti itu, bagaimana saya bisa mengambil keputusan dengan adil?" katanya dengan suara tegas. Ruangan yang tadinya gaduh pun perlahan menjadi sunyi. Setelah berpikir sejenak, Abu Nawas pun bertanya, "Apakah ada saksi yang melihat kejadian ini?" Keduanya pun serempak menjawab, "Tidak ada, Tuan Hakim. Waktu itu hanya ada kami berdua." Abu Nawas pun mengangguk. "Baiklah, beri saya sedikit waktu. Saya akan mencari tahu siapa yang benar." Tanpa menjelaskan maksudnya, Abu Nawas pun bangkit dari kursinya dan masuk ke ruang belakang. Orang-orang mulai bertanya-tanya apa yang hendak dilakukan oleh sang hakim yang cerdik itu. Di dalam kamar, Abu Nawas pun berdiri di depan sebuah cermin dan memulai mencoba eksperimen konyol, yaitu mencoba menggigit telinganya sendiri. Ia memiringkan kepalanya ke kanan lalu ke kiri. Ia menarik telinganya dengan tangannya, mendorong lehernya sejauh mungkin hingga akhirnya pruk. Abu Nawas pun kehilangan keseimbangan dan jatuh tersungkur. Kepalanya terbentur meja dan meninggalkan memar di dahinya. Sambil meringis kesakitan, ia pun bangkit perlahan. "Astagfirullah, ternyata memang benar-benar mustahil menggigit telinga sendiri," gumam Abu Nawas. Meskipun kepalanya masih berdenyut, ia tersenyum puas karena telah menemukan cara membuktikan siapa yang bersalah. Ia kembali ke ruangan sidang dengan langkah yang mantap. Abu Nawas langsung berkata kepada bawahannya, "Periksa dahi sang istri itu. Apakah ada memar?" Bawahannya pun segera memeriksa dan menjawab, "Tidak ada, Tuan Hakim." Abu Nawas pun tersenyum dan mengetuk meja pengadilan. "Dengan ini, saya menyatakan bahwa sang istri tidak mungkin menggigit telinganya sendiri. Itu berarti suaminya bersalah dan harus dihukum." Sang suami pun terperanjat mendengarnya. "Loh, apa buktinya kalau saya bersalah, Tuan Hakim? Bagaimana Anda bisa mengambil keputusan seperti itu?" Abu Nawas pun dengan tenang menjawab, "Tadi aku mencoba menggigit telingaku sendiri dan lihatlah hasilnya." Ia pun menunjuk dahinya yang memar karena tersungkur tadi. Kalau benar istrimu menggigit telinganya sendiri, pasti dahinya juga memar. Tapi nyatanya tidak, jadi sudah jelas siapa pelakunya. Seisi ruang sidang pun langsung tertawa terbahak-bahak. Sementara itu, sang suami hanya bisa pasrah menerima hukuman. Sebelum meninggalkan ruangan sidang,
Abu Nawas pun bergumam pelan sambil mengelus dahinya yang masih terasa berdenyut nyeri. Siapa sangka jadi hakim bisa beresiko memar begini. Sahabat Azul rahimakumullah. Pada suatu hari, Khalifah Harun al-Rashid mengadakan sayembara. Dia menaruh sebuah labu yang besar di tengah-tengah istananya dan meminta para hadirin untuk mengisinya dengan apapun yang mereka inginkan. Yang penting, labu tersebut harus terisi penuh. Para hadirin bingung karena ukuran labu tersebut sangatlah besar. Seorang demi seorang segera mencobanya. Ada yang mencoba mengisi dengan beras, ada juga yang mengisinya dengan kain. Namun semuanya gagal karena tidak cukup untuk mengisi labu yang sangat besar tersebut. Khalifah Harun al-Rashid mulai merasa tidak sabar dan hampir membatalkan sayembara tersebut. Namun tiba-tiba Abu Nawas muncul dengan langkah yang gembira. Dengan santainya, dia mendekati labu tersebut sambil membawa selembar kertas kecil. Semua orang di istana tersebut bertanya-tanya, bagaimana mungkin selembar kertas kecil bisa mengisi labu yang begitu besar. Abu Nawas kemudian melipat kertas tersebut menjadi bentuk burung dan diletakkannya di dalam labu. "Sudah terisi penuh, Tuan," kata Abu Nawas dengan senyum cerdiknya. Semua orang di istana itu terheran-heran. Mereka memprotes, mengatakan bahwa labu itu jelas-jelas masih kosong. Namun, Abu Nawas dengan tenang menjelaskan, labu ini sekarang sudah terisi penuh dengan kertas burung, udara dalam labu, dan kekaguman kalian semua. Khalifah Harun al-Rashid pun tertawa terbahak-bahak. Dia mengakui kecerdasan Abu Nawas dan memberinya hadiah yang sangat besar. Kembali, Abu Nawas membuktikan kecerdasannya yang tiada tara. Sobat Azul rahimakumullah, Abu Nawas merupakan sosok wali sufi yang begitu sangat sederhana di balik banyaknya harta hadiah yang diperoleh dari sang raja. Abu Nawas sang wali sufi bahkan memiliki sebuah kebun yang cukup luas. Hasil panen yang lumayan banyak bisa membuatnya menjadi kaya. Namun hal tersebut tidak membuat kehidupan Abu Nawas sang wali sufi menjadi mewah. Abu Nawas tetap menjadi pribadi yang sangat sederhana. Terbukti bahwa Abu Nawas sang wali sufi tidak pernah memperlihatkan kekayaan harta, termasuk tanahnya yang luas itu. Abu Nawas sang wali sufi justru memanfaatkan hasil perkebunan tersebut untuk membantu orang-orang miskin di sekitarnya. Kesederhanaan Abu Nawas sang wali sufi juga terlihat dari segi rumah yang dimiliki bersama keluarganya. Di rumah tersebut tidak ada barang-barang berharga dan mewah yang terlihat di rumahnya. Akan tetapi, hal tersebut tak membuat rumahnya aman dari aksi kejahatan. Kisah ini berawal pada suatu saat ada seorang pencuri yang masuk ke rumah Abu Nawas secara diam-diam. Pencuri itu masuk ke rumah Abu Nawas melalui jendela belakang rumahnya. Beruntungnya, kala itu Abu Nawas sedang berada di dalam rumah. Saat melihat si pencuri itu, Abu Nawas pun kaget. Kemudian ia malah bersembunyi secara diam-diam agar si pencuri itu tidak mengetahuinya. Abu Nawas terus mengawasi pencuri itu yang sudah mulai memasuki ruang tengah rumahnya. Terlihat si pencuri itu sedang mencari-cari barang berharga di rumah Abu Nawas. Pencuri itu mengobrak-abrik semua isi rumah Abu Nawas. Melihat pencuri itu mengobrak-abrik setiap ruangannya, Abu Nawas yang dari tadi melihatnya menjadi risau. Namun bukannya menyergap atau berteriak meminta tolong, Abu Nawas justru bersembunyi di dalam sebuah peti di ruangan lainnya. Tak
Tak lama kemudian, si pencuri itu mulai beranjak ke ruang di tempat Abu Nawas bersembunyi. Si pencuri kemudian tertarik ketika melihat ada sebuah peti yang lumayan besar itu. Si pencuri itu mengira jika peti itu merupakan tempat Abu Nawas menyimpan harta benda berharganya. Tak ingin membuang kesempatan, si pencuri segera menghampiri peti tersebut. Namun alangkah terkejutnya si pencuri itu ketika membuka peti tersebut. Ia melihat Abu Nawas sedang bersembunyi di dalam peti tersebut. Pencuri itu lantas bertanya kepada Abu Nawas, "Hei, apa yang kau lakukan di dalam situ?" Tanya si pencuri kepada Abu Nawas. "Aku sedang bersembunyi darimu," jawab Abu Nawas dengan malu-malu. "Bersembunyi? Memangnya kenapa?" Pencuri itu bertanya lagi. "Aku malu kepadamu, karena aku tidak memiliki apapun yang dapat kau curi. Itulah mengapa aku bersembunyi di dalam kotak ini," jawab Abu Nawas. Mendengar jawaban Abu Nawas, si pencuri itu pun langsung pergi meninggalkan rumah Abu Nawas dengan tangan kosong. Ia sangat kecewa dan juga keheranan. Mengapa Abu Nawas yang sering diberi hadiah oleh Baginda Raja dan memiliki kebun yang luas, ladang yang luas, tidak memiliki barang berharga di rumahnya? Kemudian pencuri itu akhirnya menyadari kalau Abu Nawas memang orang yang benar-benar sangat sederhana dan suka membantu orang. Karena itulah Abu Nawas tidak suka menumpuk dan memamerkan harta yang dimilikinya. Abu Nawas sang wali sufi lebih memilih menyedekahkan hartanya kepada orang-orang miskin yang ada di sekitar rumahnya. Wallahu a'lam bishawab. Sobat Ahzul rahimakumullah. Suatu hari Abu Nawas menemukan sekantong emas. Lalu suatu ketika, negerinya sedang mengalami masa paceklik. Banyak yang gagal panen dan pasar sepi pembeli. Ini tentu saja kondisi yang sangat mempengaruhi rakyatnya. Banyak warga yang mengalami kesusahan, termasuk Abu Nawas. Dia dan istrinya terkadang harus berpuasa karena tidak ada makanan. Suatu ketika Abu Nawas berjalan-jalan di pasar untuk menghilangkan rasa jenuhnya dan tiba-tiba menemukan kantong hitam berisi uang dan langsung ditanam di dalam tanah. Abu Nawas merenung sepanjang malam. Pikirannya bertanya-tanya, apakah uang di dalamnya akan diambil atau tidak? Hatinya berpikir untuk mengambilnya karena keluarganya sedang mengalami kelaparan. Namun Abu Nawas teringat bahwa memakan harta haram bisa mendapat siksa kubur di dunia dan akhirat. Akan tetapi, dirinya juga teringat hadis Nabi yang mengatakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberimu hadiah tanpa kamu minta. Maka terimalah hadiah itu, jangan kamu tolak. Kemudian infakkanlah. Ketika mengingat hadis tersebut, Abu Nawas berkata kepada dirinya sendiri, sungguhkah ini hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dan hadiah itu bagi orang yang menemukan uang tersebut. Namun hal itu tidak menjadikan Abu Nawas membuka kantong temuannya dan masih menunggu barangkali pemiliknya akan datang. Hari pun berlalu dan ketika Abu Nawas kembali berjalan-jalan di pasar, ia mendengar seorang saudagar laki-laki kaya sedang mengumumkan bahwa kantongnya hilang. Wahai para penduduk negeri, barang siapa yang menemukan kantong hitam berisi uang 1000 dinar, maka kembalikanlah dengan jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ucap saudagar kaya itu. Mendengar hal tersebut, Abu Nawas langsung mendekati saudagar itu.
"Wahai Tuan, negeri kami sedang mengalami masa paceklik. Banyak di antara kami yang hidup miskin. Seumpama uang Anda ditemukan oleh orang yang mengalami kesusahan, maukah Tuan memberikan sedikit uang secara halal?" Ucap Abu Nawas. "Berapa yang diinginkannya?" tanya saudagar kaya itu. "1/10-nya, Tuan," jawab Abu Nawas. "Aku tidak akan memberikannya sedikit pun. Jika ia tidak mengembalikannya kepadaku, maka di akhirat nanti akan kutuntut di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala," ucap saudagar kaya itu. Mendengar perkataan tersebut, Abu Nawas segera kembali ke rumahnya dan menceritakan kepada istrinya bahwa ia telah menemukan pemilik kantong uang itu. "Apa yang harus aku lakukan? Apa aku harus mengembalikan uang itu?" tanya Abu Nawas kepada istrinya. Mendengar hal itu, istrinya agak marah. "Aku dan anak-anakmu telah menderita kemiskinan bersamamu selama 50 tahun. Bahkan saat ini, kita hanya mempunyai satu pakaian dan dipakai bergantian untuk sholat. Selama hidup, kita belum makan buah dan daging. Datangilah pemiliknya, desaklah dia agar memberikan 1/10 dari uangnya itu. Jika ia tidak setuju, maka mintalah 1/100-nya. Tapi jika masih tidak setuju, maka mintalah 1/1000-nya, yang berarti menerima 1 dinar. Karena 1 dinar lebih baik daripada tidak sama sekali," ujar sang istri. Mendengar penjelasan istrinya itu, Abu Nawas lalu pergi kembali menemui saudagar kaya di pasar. "Hai Tuan, sebenarnya sayalah penemu kantong berisi uang itu. Apakah Tuan bersedia memberikan sedikit uang tersebut kepada saya? Meskipun hanya 1 dinar saja. Karena beberapa hari ini, keluarga saya belum makan, Tuan," jelas Abu Nawas. Namun saudagar kaya itu tetap pada pendiriannya untuk tidak memberikan uang tersebut. Maka diajaklah saudagar itu ke rumah Abu Nawas. Setibanya di rumah, Abu Nawas menyerahkan kantong tersebut. "Benarkah ini kantong Tuan?" tanya Abu Nawas. "Ya, benar," jawab saudagar kaya itu. Kemudian lelaki tersebut membuka kantongnya dan menghitung jumlah uangnya. Jumlahnya masih tetap utuh, yaitu 1000 dinar. Lalu saudagar kaya itu pamit pulang kepada Abu Nawas. Tapi belum juga melewati pintu keluar, tiba-tiba ia berhenti dan berkata, "Wahai orang tua, aku akan menceritakan kepadamu mengenai kantong ini. Ayahku berpesan kepadaku untuk membagikan 1/3-nya kepada orang yang berhak menerimanya. Dan aku juga disuruh menjual warisan ternak lalu menginfakannya. Sebagian lagi aku gunakan untuk pergi haji. Maka aku pun melaksanakan wasiat itu. Dan wasiat untuk membagikan 1/3 uang dari kekayaanku. Uang tersebut aku letakkan di kantong ini. Lalu aku pergi ke kota untuk mencari orang yang benar-benar miskin. Namun aku tidak menemukan seorang pun yang lebih berhak daripada Anda. Maka ambillah uang di kantong ini, Tuan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahimu," terang saudagar tersebut. Mendengar hal itu, Abu Nawas pun bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesabaran dan kejujurannya saat menemukan uang tersebut ternyata mendapat jalan lain dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata saudagar kaya tersebut tidak hanya memberikan 1/100 yang dimintanya, melainkan semua uang yang ada di kantong tersebut. Sobat Ahsul rahimakumullah. Belakangan ini, Abu Nawas sering menghabiskan waktunya dengan memancing di sungai. Ternyata hobi barunya ini dapat menghasilkan uang yang lumayan banyak. Setiap kali ia pulang dari memancing, ia selalu membawa ikan-ikan yang lumayan banyak. Sebagian ia jual, dan sebagiannya lagi ia masak sendiri. Hingga suatu hari, ada
ada seorang saudagar kaya yang melihat Abu Nawas sedang duduk santai di pinggir sungai. Ia pun menghampiri Abu Nawas dan bertanya, "Kenapa tidak memancing di laut saja sih Abu Nawas?" Abu Nawas pun menjawab, "Untuk apa mancing di laut?" "Ya, biar dapat ikan lebih banyak lah," balas si saudagar. "Lalu apa?" tanya Abu Nawas. "Ya, biar kamu bisa menjual lebih banyak ikan dan mendapatkan lebih banyak uang," jawab si saudagar. "Lalu apa?" tanya Abu Nawas lagi. "Dengan uang itu kan kamu bisa membeli perahu yang besar, jadi bisa menangkap ikan lebih banyak," jawab si saudagar. "Lalu apa?" tanya Abu Nawas lagi. "Dengan hasil yang lebih besar, tentu kamu bisa membeli beberapa perahu dan memperkerjakan orang lain untuk memancing untukmu," jawab si saudagar. "Lalu apa?" tanya Abu Nawas lagi. "Kamu akan menjadi kaya Abu Nawas dan bisa menikmati hidup," jawab si saudagar. "Memangnya menurutmu apa yang sedang aku lakukan sekarang?" kata Abu Nawas balik bertanya. Mendengar itu, saudagar tersebut terdiam dan akhirnya menyadari bahwa Abu Nawas sudah bisa menikmati hidupnya dengan cara yang sederhana dan penuh bahagia. Sobat Ahzul rahimakumullah, Baginda Raja Harun al-Rasyid kelihatan begitu murung. Semua menterinya tidak ada yang sanggup menemukan jawaban dari dua pertanyaan Baginda. Bahkan para penasihat kerajaan pun merasa tidak mampu memberikan penjelasan yang memuaskan Baginda Raja. Padahal Baginda sendiri ingin mengetahui jawaban yang sebenarnya. Mungkin karena amat penasaran, para penasihat Baginda menyarankan agar Abu Nawas saja yang memecahkan dua teka-teki yang membingungkan tersebut. Tak begitu lama, Abu Nawas pun segera dihadapkan. Baginda mengatakan bahwa akhir-akhir ini ia sulit tidur karena diganggu oleh keingintahuan menyingkap dua rahasia alam. "Tuanku yang mulia, sebenarnya rahasia alam yang manakah yang Paduka maksudkan?" tanya Abu Nawas ingin tahu. "Aku memanggilmu untuk menemukan jawaban dari dua teka-teki yang selama ini menggoda pikiranku," kata Baginda. "Bolehkah hamba mengetahui kedua teka-teki itu, wahai Paduka junjungan hamba?" tanya Abu Nawas mulai was-was. "Yang pertama, di manakah sebenarnya batas jagat raya ciptaan Tuhan kita ini?" tanya Baginda. "Di dalam pikiran, wahai Paduka yang mulia," jawab Abu Nawas tanpa sedikit pun perasaan ragu. "Tuanku yang mulia, ketidakterbatasan itu ada karena adanya keterbatasan, dan keterbatasan itu ditanamkan oleh Tuhan di dalam otak manusia. Dan manusia tidak akan pernah tahu di mana batas jagat raya ini. Sesuatu yang terbatas tentu tak akan mampu mengukur sesuatu yang tidak terbatas," lanjut Abu Nawas. Baginda mulai tersenyum karena merasa puas mendengar penjelasan Abu Nawas yang masuk akal. Kemudian Baginda melanjutkan teka-teki yang kedua. "Abu Nawas, manakah yang lebih banyak jumlahnya, antara bintang-bintang di langit atau ikan-ikan di laut?" tanya Baginda. "Antara bintang-bintang di langit atau ikan-ikan di laut?" tanya Baginda Raja. "Ikan-ikan di laut yang mulia," jawab Abu Nawas dengan tangkas. "Bagaimana kau bisa langsung memutuskan begitu? Apakah engkau pernah menghitung jumlah mereka?" tanya Baginda heran. "Paduka yang mulia, bukankah kita semua tahu bahwa ikan-ikan itu setiap hari ditangkapi dalam jumlah yang besar? Namun begitu, jumlah mereka tetap banyak, seolah-olah tidak pernah berkurang karena saking banyaknya. Sementara bintang-bintang itu tidak pernah rontok, dan jumlah mereka juga banyak," jawab Abu Nawas meyakinkan Baginda Raja.
Seketika itu, rasa penasarannya selama ini menghantui Baginda Raja sirna tak berbekas. Baginda Raja Harun al-Rashid memberikan hadiah kepada Abu Nawas dan istrinya uang yang cukup banyak. Sobat Azul rahimakumullah, inilah cerita lucu Abu Nawas diremehkan gara-gara bajunya yang usang. Berawal dari suatu hari, seorang saudagar yang sangat terkenal kaya raya akan menggelar hajatan pernikahan secara besar-besaran. Sudah tentu, tamu yang diundang juga dari kalangan orang kaya. Akan tetapi berbeda dengan Abu Nawas. Meskipun bukan orang kaya, dirinya adalah tokoh yang sangat terkenal. Ia mendapat undangan dari saudagar kaya itu. Dengan senang hati, Abu Nawas menyanggupi untuk datang ke pesta pernikahan saudagar kaya raya tersebut. Selepas asar, Abu Nawas sengaja mengosongkan perutnya agar saat berada di pesta nanti bisa makan sebanyak-banyaknya. Dengan sabar ia menunggu waktu menuju malam dan merasa matahari seperti bergerak begitu perlahan. Perlahan langit mulai berwarna keemasan, kemudian lambat laun berubah menjadi gelap. Itu artinya Abu Nawas harus bersiap pergi menghadiri pesta tersebut. Abu Nawas pun segera melangkahkan kakinya menuju rumah saudagar kaya. Sesampainya di sana, dia melihat sudah banyak orang berkumpul. Ada juga beberapa tamu yang baru datang. Hampir semua orang menggunakan jubah kebesarannya. Para tamu yang baru datang disambutnya dengan ramah oleh tuan rumah. Akan tetapi karena Abu Nawas menggunakan baju yang sudah usang, belum lagi warnanya yang telah pudar, jadi tidak ada seorang pun yang menyambutnya. Bahkan tidak ada yang mau mengajaknya bicara. Abu Nawas menengok ke sekitarnya sambil menggela napas. Dengan perasaan kecewa, ia pun memutuskan pulang kembali ke rumah. Tak lama setelah itu, Abu Nawas kembali ke pesta. Tapi kali ini mengenakan jubah yang bagus dan indah, sehingga terlihat sangat berwibawa. Berbeda dari sebelumnya, kali ini tuan rumah menyambutnya dengan ramah. Abu Nawas digiring masuk dan dipersilahkan duduk di depan meja besar yang penuh hidangan mewah dan lezat bersama tamu-tamu lainnya. Tapi bukan makan dengan lahap seperti yang dibayangkan tadi siang. Abu Nawas malah tidak sedikit pun menyentuh hidangan tersebut. Ia malah membuka jubah indahnya dan jubahnya itu ia letakkan di atas hidangan. "Hai jubah indah, makanlah hidangan itu," kata Abu Nawas berteriak. Tentu saja tingkah Abu Nawas ini mengundang banyak perhatian tamu undangan, termasuk si tuan rumah. Ia memandangnya dengan heran. Lalu Abu Nawas kembali berkata, "Tadi, waktu aku pertama datang ke sini memakai baju usang, tidak ada seorang pun yang menyapa atau menyambutku, apalagi sampai mengajakku untuk makan. Tetapi setelah kembali ke sini dengan memakai jubah yang indah, aku disambut dengan ramah, dipersilakan duduk di tempat yang bagus, dan dihidangkan makanan yang enak-enak," kata Abu Nawas. "Jadi makanan ini adalah hak jubahku, bukan hak aku," tambah Abu Nawas lagi menjelaskan. Mendengar ucapan Abu Nawas, semua tamu yang hadir, termasuk si tuan rumah, langsung tersadar akan kesalahannya. Mereka pun meminta maaf kepada Abu Nawas. Wallahu a'lam bishawab. Sobat Azul rahimakumullah, ketika beranjak dewasa, Abu Nawas membantu sang paman bekerja sebagai pembuat minyak wangi. Seusai bekerja, ia sering pergi ke masjid untuk belajar berbagai ilmu agama dan pengetahuan lain, seperti syair, fikih, dan ilmu hadis. Abu Nawas terkenal sebagai murid yang cerdik dan antusias dalam mempelajari berbagai ilmu pengetahuan. Suatu hari, Abu Nawas bertemu dengan Abu Usamah yang merupakan ahli sastra sekaligus pujangga terkenal. Ia sangat terkesima dengan kemampuan Abu Nawas membuat syair, hingga diajarkan berbagai ilmu mengenai syair. Pada suatu siang,
Abu Nawas membawa lampu minyak dan menggoyangkannya sembari berhenti pada setiap sudut rumah. Setelahnya, ia kembali berjalan dengan lampu yang masih dipegangnya. Tingkah Abu Nawas menggegerkan penghuni Baghdad. Mereka begitu heran, bagaimana bisa orang secerdas Abu Nawas berjalan di siang hari ketika sinar matahari menyorot sambil membawa lampu minyak. Abu Nawas mulai gila, kata salah seorang warga Baghdad yang tengah memperhatikan Abu Nawas. Walau begitu, Abu Nawas sama sekali tidak peduli. Keesokan harinya, ia melakukan hal yang sama. Hanya saja, kali ini lebih pagi sambil tetap membawa lampu minyak. Tanpa bersuara, Abu Nawas menoleh ke kanan dan ke kiri. Beberapa orang menyaksikan tingkah Abu Nawas, lantas bertanya kepada Abu Nawas, apa yang sebenarnya ia cari di siang hari dengan lampu di tangannya. Abu Nawas lalu menjawab, saya sedang mencari neraka. Dari situlah para warga mulai berpikir bahwa Abu Nawas benar-benar gila. Bahkan di hari ketiga, ia masih melakukan hal yang sama dan membawa lampu minyak yang digoyang-goyangkan. Warga Baghdad yang tidak sabar akan perilaku Abu Nawas lantas menangkapnya. Di Baghdad ada sebuah undang-undang yang melarang orang gila berkeliaran di kampungnya. Sejumlah musuh politik Harun al-Rashid justru gembira melihat Abu Nawas ditangkap. Mereka menganggap ketidakwarasan Abu Nawas bisa dijadikan sebagai senjata untuk menyudutkan wibawa sang khalifah. Malu bukan main atas perilaku Abu Nawas. Khalifah Harun al-Rashid bertanya dengan nada tinggi, Abu Nawas, apa yang kamu lakukan dengan lampu minyak itu di siang-siang? Hamba mencari neraka, Paduka yang mulia. Jawab Abu Nawas lancar, tidak ada tanda-tanda bahwa dirinya gila. Kamu gila, Abu Nawas. Kamu gila. Tidak, Paduka. Merekalah yang gila. Siapa mereka? Abu Nawas kemudian meminta orang-orang yang tadi menangkap dan menggiringnya menuju istana untuk dikumpulkan. Setelah berkumpul di depan istana, Abu Nawas didampingi Khalifah Harun mendatangi mereka. Wahai kalian, orang yang mengaku waras, apakah kalian selama ini menganggap orang lain yang berbeda pikiran dan berbeda pilihan dengan kalian adalah munafik? Tanya Abu Nawas. Benar, jawab orang-orang itu yang berjumlah ribuan. Apakah kalian juga yang menyatakan para munafik itu sesat? Betul, dasar sesat. Jika mereka munafik dan sesat, apa konsekuensinya? Orang munafik pasti mereka masuk neraka. Dasar munafik kamu. Mendengar itu, Abu Nawas kembali menimpali. Baik, jika saya munafik, sesat dan masuk neraka, di mana neraka yang kalian maksud? Punya siapa neraka itu? Saat berucap demikian, Abu Nawas mengangkat tinggi-tinggi lampu di tangannya. Ini dilakukan seakan-akan dirinya sedang mencari sesuatu. Jawaban Abu Nawas membuat orang-orang yang berada di depan Khalifah Harun habis kesabaran. Mereka merasa diledek dengan mimik Abu Nawas. Abu Nawas, tentu saja neraka ada di akhirat, dan itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kamu tanya? Paduka, mohon maaf. Tolong sampaikan kepada mereka, jika neraka ada di akhirat dan yang punya neraka adalah Allah. Kenapa mereka di dunia ini gemar sekali menentukan orang lain untuk masuk neraka? Tanya Abu Nawas. Apakah mereka ini asisten Allah yang tahu bocoran tentang catatan Allah? Atau jangan-jangan merekalah yang gila? Lanjut Abu Nawas. Ucapan Abu Nawas membuat Khalifah Harun al-Rashid tertawa. Sungguh jenaka sosok Abu Nawas di mata Khalifah Harun. Ia lalu berkata sambil masih tergelak, Abu Nawas, besok siang lanjutkan mencari neraka. Jika sudah ketemu, jebloskan orang-orang ini ke dalamnya. Sobat Azul rahimakumullah. Pada
Pada suatu hari, ada dua orang wanita yang bertengkar di dekat rumah Abu Nawas. Dua wanita itu saling berteriak dan menyerang lawannya. Salah satu wanita itu menggendong seorang bayi. Keributan ini mengundang kerumunan warga. Warga pun ingin tahu apa penyebab pertengkaran mereka. Ternyata, dua wanita ini sedang memperebutkan bayi yang sedang digendong oleh salah satu di antara mereka. Keduanya mengaku sebagai ibu dari bayi itu. Pertengkaran ini tak bisa dilerai karena tidak ada penyelesainya. Kasus perebutan bayi ini akhirnya diserahkan kepada hakim. Namun, hakim mengalami kesulitan untuk memutuskan wanita mana yang merupakan ibu bayi itu. Dua wanita itu sama-sama bersikeras bahwa bayi itu adalah anaknya. Hakim itu akhirnya menghadap Baginda Raja untuk meminta bantuan. Raja pun cari cara untuk menentukan ibu bayi yang sebenarnya. Raja pun berbicara kepada dua wanita itu secara terpisah. Namun cara yang ditempuh Baginda Raja tak membuahkan hasil apa-apa. Kedua wanita itu justru semakin mati-matian mengaku bahwa bayi itu adalah anaknya. Sang raja hampir putus asa. Masalah ini harus segera diputuskan karena menyangkut nasib seorang bayi. Baginda Raja lalu ingat kepada Abu Nawas. Selama ini, Baginda Raja sering meminta bantuan dari Abu Nawas untuk memutuskan perkara yang sulit. Abu Nawas pun dipanggil ke istana untuk menghadap sang raja. Baginda Raja menceritakan peristiwa yang tengah terjadi. Baginda Raja meminta Abu Nawas untuk menyelesaikan masalahnya. Baginda Raja memberi waktu 1 hari kepada Abu Nawas untuk memikirkan jalan keluarnya. Keesokan harinya, Abu Nawas datang ke istana. Baginda Raja sudah mengundang dua wanita yang berebut bayi itu. Banyak warga yang datang ingin menyaksikan penyelesaian kasus ini. Semua yang hadir menunggu dengan hati berdebar-debar. Mereka ingin masalah ini segera diputuskan. Abu Nawas memerintahkan agar bayi itu diletakkan di atas meja. Lalu Abu Nawas memanggil Algojo untuk maju ke depan. Algojo itu membawa pedang di tangannya. Wajah kedua wanita itu tampak khawatir. Tatapan mata mereka tertuju kepada bayi yang diletakkan di atas meja. Abu Nawas bertanya kepada dua wanita tersebut mengenai siapa ibu bayi yang sebenarnya. Bayi ini harus bersama ibunya yang asli. Salah satu dari mereka yang bukan ibunya haruslah mengalah. Namun keduanya tidak ada yang mau mengalah. Masing-masing tak akan mau menyerahkan bayi itu kepada orang lain. Abu Nawas memutuskan akan mengabulkan keinginan kedua wanita itu dengan cara yang adil. Ia akan menyuruh Algojo untuk membelah bayi ini menjadi dua. Jadi, masing-masing akan mendapatkan bagian yang sama. Abu Nawas pun minta persetujuan kepada kedua wanita itu. Semua orang yang hadir sangat tercengang. Bagaimana mungkin seorang bayi dibelah menjadi dua? Wanita pertama tampak senang. Akhirnya, masalah ini dapat diselesaikan dengan cara yang adil. Mereka akan sama-sama mendapat bagian yang seimbang. Ia pun menyetujui usul dari Abu Nawas. Sementara wanita kedua langsung menangis beronta-ronta. Ia menjerit-jerit histeris dan meminta agar Abu Nawas tidak membelah bayi itu. Ia akan menyerahkan bayi itu seutuhnya kepada wanita pertama. Ia rela bayi itu dirawat oleh wanita itu. Abu Nawas pun tersenyum lega. Sekarang ia sudah tahu siapa ibu bayi yang sebenarnya. Abu Nawas segera mengambil bayi itu dan menyerahkannya kepada wanita kedua. Tak ada ibu yang tega membiarkan anaknya disembelih. Ibu itu sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Abu Nawas. Wanita yang setuju anaknya disembelih pastilah bukan ibu yang sebenarnya. Abu Nawas lalu memerintahkan agar
wanita pertama dihukum sesuai dengan perbuatannya. Baginda Raja merasa puas dengan keputusan Abu Nawas. Warga yang ikut menyaksikan kejadian ini pun gembira karena bayi itu sudah kembali pada ibunya. Sekali lagi, Abu Nawas membuktikan kecerdikan dan kepandaiannya. Baginda Raja pun ingin mengangkat Abu Nawas menjadi penasehat kerajaan. Namun Abu Nawas menolak dan ingin tetap menjadi rakyat biasa. Sobat Ahzul rahimakumullah, siapa yang tidak kenal dengan sosok penyair ternama dari kalangan bangsa Arab ini? Dia adalah Abu Nawas. Kecerdikan Abu Nawas sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari, bahkan kerap dilakukan oleh semua masyarakat. Salah satunya, cerita Abu Nawas yang menjual kipas ajaib yang awet hingga 100 tahun lamanya dan tidak akan rusak. Walau terkesan mustahil, akan tetapi, alasan Abu Nawas tentang keawetan kipas tersebut masuk akal jika menggunakannya dengan benar. Dikisahkan, suatu ketika Abu Nawas sedang asyik berjalan-jalan di pasar. Ia pun melihat pemuda sedang berjualan baju di pinggiran jalan. "Baju bagus dan istimewa, silahkan dibeli," teriak pemuda tersebut. Di sebelah dagangan si pemuda juga tertulis kalimat, "Dijamin tidak luntur." Karena tertarik, Abu Nawas pun segera mendekatinya. "Silakan tuan, tuan mau beli baju?" tanya si penjual. "Aku mau lihat-lihat dulu. Kalau ada yang cocok, baru aku beli," jawab Abu Nawas. "Silakan tuan, silakan dipilih," balas si pemuda penjual tersebut. Setelah Abu Nawas menemukan baju yang cocok, ia berkata, "Ini bajunya bagus, warnanya juga bagus. Tapi apa benar dijamin tidak luntur?" "Jangan khawatir tuan, pokoknya sesuai dengan tulisan itu," kata si penjual. "Baiklah, berapa harganya?" tanya Abu Nawas. "Harganya 100 dirham tuan," jawab si penjual. "Mahal sekali, umumnya harga baju hanya 10 dirham," kata Abu Nawas menawar. "Tidak boleh tuan, sudah harga pas," ucap si penjual. Sejenak Abu Nawas berpikir, bajunya sih bagus, warnanya juga bagus, apalagi tertulis dijamin tidak luntur. Mungkin karena itulah harganya agak mahal, ujar Abu Nawas dalam hatinya. "Baiklah, aku beli baju ini seharga 100 dirham," ucap Abu Nawas. "Terima kasih tuan, semoga tuan puas belanja di tempat saya," ucap si penjual. Singkat cerita, Abu Nawas pun pulang membawa baju barunya. Namun di perjalanan, baju barunya terjatuh dan kotor. Sesampainya di rumah, Abu Nawas langsung mencuci baju baru tersebut dengan direndam dengan air. Seketika itu, warna baju yang tadinya bagus mendadak memudar dan luntur. "Aku telah tertipu, katanya dijamin tidak luntur," gerutu Abu Nawas merasa kesal karena ditipu. Saking geramnya, Abu Nawas langsung menemui penjual baju yang baru dibelinya tersebut di pasar. "Hai pemuda, ternyata kamu penipu," hardik Abu Nawas. "Memangnya saya menipu apa tuan?" kata pemuda itu berpura-pura tak tahu. "Kamu bilang dijamin tidak luntur, tapi baru direndam ternyata sudah luntur," tutur Abu Nawas. "Saya tidak bilang dijamin tidak luntur, Anda sendiri yang mengatakan begitu," kata pemuda itu. "Tapi saya mengatakan itu karena saya membaca tulisan yang ada di samping baju-baju jualanmu itu," protes Abu Nawas. "Oh, kalau itu berarti Anda yang salah baca tuan. Anda membaca dari kiri ke kanan. Kalau kita kan orang Arab, bacanya dari kanan ke kiri. Luntur tidak dijamin," kata si pemuda menjelaskan. Abu Nawas tak menyangkal perkataan pemuda itu. Ia kembali ke rumah dengan perasaan yang dongkol.
akan kubalas kau nanti, gerutu Abu Nawas. Di rumah, Abu Nawas mencari cara agar bisa membalas perbuatan pemuda tersebut. Esok paginya, Abu Nawas pergi ke pasar dan berjualan kipas di samping tempat berjualan si pemuda. Kipas, kipas, silahkan dipilih kipas bagus dan awet sampai 100 tahun, teriak Abu Nawas. Berhubung saat itu cuaca lagi panas, pemuda itu mendekati Abu Nawas. "Berapa harga kipasnya, Tuan?" tanya si pemuda penjual pakaian. "Oh, murah sekali, hanya 100 dirham," jawab Abu Nawas. "Apa? 100 dirham Anda bilang murah? Di mana-mana harga kipas cuma 1 dirham, Tuan," balas si pemuda. "Ini kan bukan kipas biasa, pemuda. Kipas ini tidak akan rusak sampai 100 tahun," kata Abu Nawas. "Kalau sampai bertahan selama 100 tahun, tidak salahnya harganya mahal," pikir pemuda tersebut. "Baiklah, Tuan, saya beli 1," kata pemuda itu. Pemuda itu pun kembali ke rumah untuk menggunakan kipas yang telah dibelinya itu. Namun ternyata belum lama dipakai, kipas tersebut sudah rusak. "Dasar, aku telah ditipu," ujar si pemuda penjual pakaian. Si pemuda itu kembali ke pasar guna menemui Abu Nawas dan berkata, "Hai Tuan, Anda penipu. Katanya kipas ini kuat sampai 100 tahun. Ini dipakai beberapa menit sudah rusak." "Kamu pasti salah pakainya," kata Abu Nawas. "Salah bagaimana, Tuan?" balas si pemuda. "Cara kipas dipakai biar awet bukan kipas yang digerak-gerakan, tapi kepala kamu yang digerakkan ke kanan kiri. Pasti kipas akan awet sampai 100 tahun," ucap Abu Nawas menjelaskan. Mendengar ucapan Abu Nawas, si pemuda hanya terdiam. Ia menyadari ini adalah pembalasan atas perbuatannya tempo hari pada Abu Nawas. Demikian kisah cerdik Abu Nawas guna sadarkan seorang pemuda yang telah menipunya. Semoga kisah ini bermanfaat.